Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Jadwal pramusim Manchester United sambut musim baru dua laga di Old Trafford. Manchester United terus bersiap untuk menyambut musim 2021-2022. Setelah mulai berlatih, pasukan Ole Gunnar Solskjaer bakal menjalani pramusim. Namun ada yang berbeda dengan aktivitas tahun-tahun sebelumnya. The Devils hanya melakukan pramusim di Inggris saja. Tahun lalu United tidak bisa menggelar pramusim karena jadwal kompetisi padat akibat pandemi COVID-19. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya mereka berkeliling dunia. Perjalanan tersebut masih belum memungkinkan karena krisis kesehatan global. Namun kondisi sudah perlahan menuju normal, maka tim bisa menggelar pramusim. Jadwal pramusim tahun ini telah direncanakan dengan mempertimbangkan pembatasan perjalanan saat ini, sambil memberikan persiapan terbaik bagi Ole Gunnar Solskjaer dan para pemain untuk musim baru, ungkap Chief Operating Officer United Khalid Rocky. Memainkan dua pertandingan pramusim di Old Trafford juga akan memberikan kami kesempatan untuk menyambut para penggemar kembali ke stadion. Sambungnya dilansir dari situs resmi klub. Pada hari Minggu 18 Juli 2021, Derby County versus Manchester United di Pride Park. Pada hari Sabtu 24 Juli 2021, Queen Park Rangers versus Manchester United di Kiyan Prince Foundation Stadium. Pada hari Kamis 29 Juli 2021, Manchester United versus Brentford di Old Trafford. Pada hari Sabtu 7 Agustus 2021, Manchester United versus Everton di Old Trafford. Rashford, Sancho dan Xhaka jadi bulan-bulanan pasca final Euro 2020. Rio Ferdinand pasang badan. Legenda timnas Inggris Rio Ferdinand memberikan pembelaan terhadap Marcus Rashford, Jadon Sancho dan Bukayo Saka setelah final Euro 2020. Dia menilai ketiganya tidak layak disalahkan atas kegagalan Inggris menjadi juara Euro 2020. Dini hari kemarin, Inggris berhadapan dengan Italia di final Euro 2020. Karena kedua tim sama kuat di waktu normal dan babak tambahan waktu, maka pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak adu penalti ini, Rashford, Sancho dan juga Saka yang ditunjuk jadi eksekutor ketiga, keempat, dan kelima gagal melaksanakan tugas mereka. Alhasil Italia berhasil memastikan diri jadi juara Euro 2020 di Wembley. Akibat kegagalan mereka tersebut, ketiga pemain ini mendapatkan banyak kecaman di media sosial. Bahkan kecaman-kecaman yang ada sudah bernada ke arah ejekan bernada rasis. Menurut Ferdinand, kegagalan ketiga pemain Inggris dalam mengeksekusi penalti itu bukan karena faktor umur mereka yang masih muda. Ferdinand menilai banyak pemain berpengalaman dengan jam terbang yang tinggi juga gagal dalam babak adu penalti. Saya sudah banyak melihat pemain berpengalaman yang sudah ratusan kali bermain di laga-laga penting gagal dalam mengeksekusi penalti, ujar Ferdinand yang dikutip dari Sportmail. Ferdinand juga berharap ketiga pemain muda Inggris itu tidak perlu terlalu bersedih atas kegagalan mereka. Dia menilai kadang Dewi Fortuna tidak tersenyum kepada mereka. Situasi seperti ini sering terjadi. Marcus Rashford adalah eksekutor penalti yang handal, namun hari ini dia gagal. Jika kita melihat ke belakang, banyak pemain-pemain hebat yang gagal mengeksekusi penalti. Kita bisa lihat Baggio juga pernah gagal dalam mengeksekusi penalti, ujar Ferdinand. Berkat kekalahan ini, Inggris masih belum sekalipun memenangkan trofi juara Euro. Satu-satunya trofi kejuaraan internasional yang pernah mereka dapatkan adalah juara Piala Dunia tahun 1966. Jose Mourinho sanjung habis si solid Luke Shaw. Jose Mourinho baru-baru ini memberikan pujian kepada Luke Shaw. Dia menilai bek Manchester United tersebut tampil dengan luar biasa sepanjang Euro 2020. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Mourinho dan Luke Shaw memiliki hubungan yang kurang baik. Ini tercermin dari perlakuan manajer asal Portugal itu terhadap Luke Shaw saat dia masih melatih Manchester United. Di awal-awal Euro kemarin, Mourinho kerap mengkritik Luke Shaw, kendati sang bek sebenarnya tampil bagus bersama Inggris. Baru-baru ini, Jose Mourinho akhirnya memberikan pujian untuk mantan anak asuhnya tersebut. Orang-orang banyak yang berpikir bahwa saya tidak menyukai Luke Shaw, ungkap Jose Mourinho kepada Talksport. Menurut Mourinho, Luke Shaw tampil impresif di final Euro 2020 kemarin. Dia menilai sang bek tampil bagus saat menyerang maupun saat bertahan. Saya harus bilang dia menjalani turnamen dan final yang fantastis. Dia tidak membuat kesalahan apapun saat bertahan. Dia sangat solid.
Hari ini dia mencetak gol, namun sebenarnya gol itu tidak berarti banyak bagi dirinya, ungkap Mourinho. Mourinho juga menilai bahwa sang bek menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dia yakin karir sang bek akan semakin membaik. Dia benar-benar berkembang, permainannya semakin membaik dari hari ke hari. Saya yakin karirnya akan semakin membaik seiring membaiknya penampilannya. Masa depannya akan sangat bagus, ujar Mourinho. Meski mencetak gol, Luke Shaw gagal membawa Inggris menjuarai Euro 2020 karena Inggris tumbang melawan Italia di babak adu penalti. Bahwa Italia juara Euro 2020, bek ini bisa jadi incaran Manchester United. Daftar belanja Manchester United di musim panas ini semakin bertambah panjang setelah bek Napoli Giovanni Di Lorenzo yang jadi incaran mereka. Di Lorenzo merupakan salah satu pemain andalan Napoli. Berkat performa bagusnya, dia dibawa Roberto Mancini ke Euro 2020 bersama skuad Italia. Sepanjang turnamen ini, Di Lorenzo terus jadi andalan di sisi kanan pertahanan Gli Azzurri. Dia sedikit banyak berkontribusi membantu Italia menjadi kampiun turnamen tersebut. Dilansir dari Il Napolista, performa Di Lorenzo ini ternyata diamati oleh Manchester United. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk memboyong sang bek di musim panas ini. Menurut laporan itu juga, Di Lorenzo dibidik untuk menjadi pesaing Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan pertahanan United. Manchester United sejauh ini mencari bek kanan baru karena Wan-Bissaka tidak punya pesaing di sisi kanan pertahanan mereka. Awalnya United ingin merekrut Kieran Trippier, namun mahar transfer sang bek terlalu mahal. Alhasil mereka mencari alternatif lain dan United kepincut pada sosok Di Lorenzo. Kabar baik bagi Manchester United adalah mahar transfer Di Lorenzo tergolong cukup murah. Sang bek sebenarnya baru memperpanjang kontrak di Napoli pada tahun lalu, namun klausul rilisnya tergolong murah. Mereka kabarnya bisa mendapatkan jasa Di Lorenzo di kisaran angka 25 juta euro saja. Manchester United juga punya beberapa opsi alternatif untuk posisi bek kanan. Ada nama Max Aaron dari Norwich City yang dilaporkan juga masuk radar Manchester United. Fabrizio Romano ungkapkan Donny van de Beek bukan alat tukar untuk Rafael Varane. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi terkait spekulasi masa depan Donny van de Beek. Dia menyebut bahwa gelandang asal Belanda tersebut tidak dijadikan alat tukar oleh Manchester United untuk mendapatkan Rafael Varane. Seperti yang sudah diketahui, Varane tengah gencar dikabarkan cabut dari Real Madrid. Dia enggan untuk memperpanjang kontraknya yang akan habis di tahun depan. Sejauh ini sudah ada satu klub yang dikabarkan serius untuk mendatangkan sang bek. Mereka adalah Manchester United yang sudah lama tertarik dengan sang bek. Beredar kabar bahwa United bersedia mengorbankan Donny van de Beek untuk mendapatkan jasa Rafael Varane. Namun Romano mengklaim bahwa kabar itu tidaklah benar. Menurut laporan yang beredar, Manchester United mengalami kesulitan untuk mengamankan jasa Rafael Varane. Real Madrid dikabarkan membandrol sang bek di angka 60 juta euro. Sementara United mentok hanya mau membayar sekitar 50 juta euro. Real Madrid kabarnya siap melepas Varane dengan harga 50 juta euro saja, asalkan United mau meminjamkan Donny van de Beek ke Real Madrid untuk satu musim lamanya. Menurut laporan dari Romano, kabar Real Madrid meminta van de Beek dalam proses transfer Varane itu tidaklah benar. Hingga saat ini, Manchester United dan Real Madrid masih terus berdiskusi terkait Varane. Namun belum ada kesepakatan apapun yang terjadi di antara kedua belah pihak. Romano juga mengkonfirmasi bahwa nama Van de Beek tidak muncul dalam negosiasi tersebut, sehingga kabar United siap mengorbankan Donny van de Beek itu tidaklah benar. Romano juga menginformasikan bahwa United sejauh ini belum mengajukan tawaran resmi untuk Varane karena mereka masih menunggu harga resmi dari Real Madrid sebelum mereka melepaskan tawaran kepada Real Madrid.